Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama channel YouTube Yusufaan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara yang benar untuk merender sebuah project. Apa itu render? Render adalah menyatukan gambar, audio, ataupun teks yang sudah kita tata untuk menjadi satu file yang utuh yang nantinya akan ditonton oleh penonton kita. Jadi langkah awal untuk kita merender adalah kita pergi ke file, kemudian kita klik menu render as. Pada menu render as ini banyak sekali pilihan yang pastinya akan membuat kita bingung kalau kita tidak mengetahuinya. Ada beberapa yang sebenarnya hanya wajib kalian ketahui untuk di Indonesia ya, karena kebanyakan semua ini tidak semuanya bisa diputar di Indonesia. Yang wajib kalian ketahui untuk render itu hanyalah Magic AFC atau ACC MP4, itu yang pertama. Itu untuk video dengan hasil MP4. Di bawahnya satu Magic HEFC atau ACC MP4, itu juga untuk MP4. Bedanya AVC sama HEVC adalah sebenarnya pada ukuran hasil render. Jadi HEVC ini akan berusaha mengkompres project renderan kita itu dengan ukuran yang lebih kecil, akan tetapi kualitasnya sama dengan AVC. Akan tetapi tentunya karena dia mencoba mengompres lebih kecil ukurannya, jadi ketika kita merender menggunakan HEVC ini, kinerja dari prosesor ataupun memori dari komputer kita akan lebih berat tentunya. Oke, dua ini. Kemudian untuk audio, kalian yang wajib tahu cuma MP3 audio saja ini. Dan yang terakhir untuk video, kalian yang wajib tahu adalah klik video for Windows. Nah, ini seandainya kalian ingin hasil renderan kalian formatnya .afi. Oke, kita bahas yang pertama dulu, Magic AVC AAC MP4. Di sini pun sangat banyak sekali pilihan template untuk melakukan render. Nah, intinya seperti ini. Kalau untuk internet UHD 2160 itu mungkin sudah ada beberapa televisi yang bisa memutar ini ya. Ini kalau nggak salah ini 4K. Nah, kalian bisa juga pakai ini UHD 4K 2160 jika kalian ingin memutar hasil renderan kalian itu pada televisi 4K. Kalau yang saya pakai biasanya saya turunkan. Nah, ini pilihan-pilihan saya. Pilihan saya biasanya ada pada internet HD 1080 pixel dengan 50 fps. Atau kalau saya mau turunkan lagi, bisa juga ke HD 1080 29,97 fps. Apa bedanya 50 fps dengan 29 fps? FPS itu adalah frame per second. Jadi dalam setiap detik itu ada berapa banyak frame yang akan dia produksi. Tentunya lebih banyak frame akan menghasilkan sebuah gambar yang lebih halus juga. Jadi antara 50 frame per second dengan 29 frame per second itu akan lebih halus jika kita menggunakan 50 frame per second. Akan tetapi kembali lagi kita harus menyesuaikan dengan berapa FPS ketika kita melakukan rekaman video. Jangan sampai seandainya kita merekam menggunakan handphone dan ternyata handphone itu cuma 25 frame per second. Jangan kita paksakan untuk melakukan render di 50 frame per second. Ketika kalian paksakan di 50 frame per second, nanti hasil dari render video kalian itu jika kita lihat secara detail akan ada sedikit gerakan yang patah-patah ataupun mungkin seperti kehilangan gerakannya seperti melambat seperti itu. Sekali lagi kalian harus melihat dulu hasil dari rekaman yang kalian lakukan sebelumnya. Bedanya ini di sini juga ada pilihan untuk Blu-ray, pilihan untuk Blu-ray juga, pilihan untuk HD. Kalau yang sering saya pakai adalah internet HD 720 atau internet HD 1080. Untuk memutar di handphone biasanya lebih kecil lebih baik. Jadi kalau handphonenya mungkin agak
agak lama, kita cukup pakai yang 720 pixel dengan 25 frame per second. Atau kalau handphonenya udah HD sekarang ini ya kalian bisa gunakan yang 1080 pixel dengan 50 fps seperti itu. Kita lihat ini MP4 ya. Jika 720 25 fps, ini hasil project saya ini cuma 59 MB. Berbeda kalau seandainya saya naikkan ke internet 25 fps, ini akan naik juga ke 89 MB. Berbeda juga ketika saya pilihannya Blu-ray, akan lebih tinggi lagi hasil renderan videonya. Jika saya ke UHD, maka akan lebih tinggi lagi. Nah, untuk membedakan ini kenapa ada internet yang HD 1080 25 fps, kemudian kenapa ada yang HD 1080 25 fps Intel, kemudian 1080 25 fps Nvidia. Ini sebenarnya menunjukkan ketika kalian pilih salah satu apa yang bekerja. Ketika kalian klik yang kosong ini satu, berarti ketika render yang bekerja adalah prosesornya. Kebetulan pada komputer yang saya pakai sekarang VGA-nya ada dua, Intel dan Nvidia. Jadi ketika saya klik yang satu ini pilihannya Intel, berarti ketika render yang bekerja adalah video grafik dari Intel. Sama pun seperti itu ketika saya klik Nvidia, berarti yang bekerja adalah video grafik dari Nvidia untuk melakukan render. Itu tadi untuk Magic AVC. Sekarang Magic HEVC. Hampir sama sebenarnya dengan AVC, kalian tinggal pilih. Kalau saya seperti tadi, saya sering gunakan internet HD 720 atau internet HD 1080. Kalian tinggal pilih mau pakai yang mana. Kalau HDR tentunya membutuhkan media pemutaran yang lebih besar, yang HD ya. Seperti tadi UHD ini berarti Ultra High Definition 4K. Berarti kalau kalian putar di handphone pasti akan putus-putus, karena ini cocoknya diputar untuk di televisi 4K. Kembali lagi kalau untuk handphone kalian pakai 720, atau kalau kalian mau upload ke YouTube atau mau putar di laptop mungkin pakai yang 1080. Kembali frame per secondnya sesuaikan dengan hasil awal waktu kalian merekam. Kemudian ada MP3, kita lanjut ke MP3. Kalau saran saya untuk render hanya audio, pilihlah minimal di 192 dengan maksimal ya 320. Kalian tinggal pilih yang mana. Jangan lebih kecil dari 192 lah. Ini khusus untuk render yang kalian cuma ingin ambil audionya saja. Dan yang terakhir adalah Video for Windows. Video for Windows ini ada pilihan dari NTSC sampai dengan HD. Kalau di Indonesia mulai bisa diputar itu mulai dari PAL sampai dengan HD dengan hasil renderan AVI. Nah, mulai dari PAL ini hasilnya pun akan mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Kita lihat ketika PAL ini ukurannya 1 GB, kita naikkan ke PAL SD masih 1 GB. Coba kita naikkan ke HD 720, naik ke 9 GB. Kalau kita naik ke HD 1080 pasti naik lagi. Oke, sampai di sini teman-teman tutorial untuk melakukan render pada Vegas Pro. Yang kalian tentu ingat adalah 4 saja: Magic AVC, Magic HEVC, MP3 audio, dan Video for Windows. Jangan lupa untuk tonton video-video saya lainnya di channel ini, dan terima kasih telah menonton video saya.